Perkenalkan, nama saya Victor Anugrah dan saat ini saya akan membahas beberapa materi sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah e-bisnis. Dan materi-materi tersebut diantaranya pengertian e-procurement, tahapan e-procurement, supplier relationship management, konfigurasi sistem e-procurement, dan sistem security. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian e-procurement. E-procurement merupakan sebuah istilah dari pengadaan yang terdiri dari dua kata, yaitu elektronik dan procurement. Sehingga e-procurement adalah aplikasi perangkat lunak berbasis internet yang dirancang khusus untuk memfasilitasi proses peredaran barang ataupun jasa oleh organisasi komersial atau pemerintah. Sistem e-procurement sendiri tidak hanya sebatas dengan proses pembelian barang atau jasa, akan tetapi juga bisa dikembangkan ke dalam proses negosiasi-negosiasi elektronik dan pengambilan keputusan atas kontrak-kontrak dengan penyedia barang atau jasa. Lanjut, tahapan e-procurement. Penerapan e-procurement perlu dilakukan secara bertahap guna penerapan yang semakin baik. Secara umum, tahapan pelaksanaan e-procurement dibagi dalam 4 tahap, yaitu: pertama, penayangan informasi, terdiri dari informasi umum dan paket pekerjaan. Kedua, proses CTI, yaitu penerapan e-procurement melalui penayangan informasi, proses, dan hasil pengadaan barang dan jasa. Ketiga, pelaksanaan semi e-procurement, yaitu kegiatan pengadaan barang atau jasa yang sebagian prosesnya dilakukan melalui media internet secara interaktif antara peserta lelang dan panitia lelang. Keempat, pelaksanaan full e-procurement, yaitu proses pengadaan barang atau jasa yang dilakukan dengan transaksi secara penuh melalui media internet. Namun dalam pelaksanaannya, full e-procurement belum dapat dilakukan di Indonesia. Supplier Relationship Management atau disingkat SRM adalah disiplin strategis dalam menyediakan baik barang atau jasa kepada perusahaan, di mana SRM ini digunakan untuk memaksimalkan nilai dari interaksi antara kedua belah pihak. Dalam praktiknya, SRM akan menciptakan hubungan yang lebih dekat dan lebih kolaboratif dengan pihak pemasok untuk mengurangi resiko. Dalam SRM ada beberapa proses interaksi yang dilakukan dengan customer, yaitu seperti negosiasi kontrak, pembelian, mengelola logistik dan pengiriman, serta berkolaborasi pada desain produk dan lain-lain. Sehingga hubungan antara customer dengan pemasok tidak terpisah dan harus dikelola secara terkoordinasi di seluruh unit fungsional. Konfigurasi sistem e-procurement. Pelaksanaan pengadaan secara elektronik difasilitasi oleh sebuah unit khusus di pemerintahan yang bernama Layanan Pengadaan Secara Elektronik atau disingkat LPSE. LPSE inilah yang berfungsi sebagai penghubung antara panitia dengan penyedia barang atau jasa melalui aplikasi e-procurement. LPSE bertugas untuk membangun sistem e-proc, memberikan username dan password kepada semua pihak yang terlibat, diantaranya penyedia barang atau jasa, panitia, pejabat pembuat komitmen, memberikan pelatihan kepada semua pihak yang terlibat, serta menjaga, merawat, dan memperbaiki sistem e-procurement. Bagi penyedia barang atau jasa yang akan mengikuti pengadaan secara elektronik atau akan mengikuti lelang yang dilaksanakan secara elektronik, harus melakukan registrasi online di website masing-masing LPSE, kemudian datang untuk melakukan verifikasi ke LPSE. Lanjut, materi terakhir yaitu sistem security. Dalam menjalankan usahanya, para pelaku bisnis harus mengerti benar akan pentingnya menerapkan sistem security pada perusahaan. Sebuah bisnis yang menyediakan layanan barang maupun jasa kepada pelanggan tentu saja bekerja dengan berbagai jenis data. Data-data tersebut mencakup informasi tentang produk dan layanan yang ditawarkan oleh perusahaan, rencana bisnis, serta rencana keuangan perusahaan. Data-data tersebut bersifat sensitif dan rahasia sehingga perusahaan harus dapat menjaga keamanannya dengan sebaik mungkin untuk mencegah terjadinya kebocoran data yang dapat berpengaruh pada reputasi bisnis perusahaan tersebut. Sistem security bertujuan untuk mencapai 3 tujuan utama yang meliputi: pertama, kerahasiaan, yaitu perusahaan berupaya untuk melindungi data beserta semua informasinya dari penyingkapan orang-orang yang tidak berwenang.
Kedua, ketersediaan. Tujuan dari infrastruktur informasi perusahaan adalah untuk menyediakan data dan informasi bagi pihak-pihak yang berwenang untuk menggunakannya. Yang ketiga, integritas, yaitu semua sistem informasi yang ada harus dapat memberikan representasi akurat atas sistem fisik yang direpresentasikannya. Materi dari saya, untuk kekurangannya saya mohon maaf, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.